Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk dan nyaman. Apakah sudah nyaman Mbak duduknya? Sudah Bu. Tadi ke sekolah perjalanan apa lancar? Alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa selama sampai sini Bu. Ke sekolah naik apa Mbak? Naik sepeda motor. Naik sepeda motor ya. Kalau boleh tahu rumahnya mana Mbak? Rumah saya Kabupaten Pangkor. Oh, cukup jauh ya Mbak ya? Iya Bu. Sepertinya kita sudah pernah bertemu ya Mbak di kelas. Sudah Bu. Tapi mohon maaf Mbak karena saking banyaknya kelas yang saya masuki dan siswa yang datang untuk konseling itu banyak, jadi saya suka lupa nama-nama siswa di sini. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Fitriana Mufida dari kelas 8A. Mbak Mufid dari kelas 8A ya? Iya. Alhamdulillah ya Mbak, sekarang kita bisa bertatap muka. Biasanya kan kita hanya bertatap maya saja, Iya. gitu kan? Nah, jadi apa aktivitas Mbak Mufid selama di pembelajaran dari kemarin? Saya di rumah hanya main HP saja Bu. Tadi saya lihat Mbak Mufid datang ke sini sepertinya ada yang mau disampaikan kepada saya, apa benar? Ya Bu, sebenarnya ada yang dibicarakan sedikit. Tapi sebelum itu saya mau tanya, apakah Mbak Mufid sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu. Berarti baru pertama kali ini ya Mbak ya? Iya. Jadi sebelumnya saya mau tanya, Mbak Mufid kira-kira Mbak Mufid tahu apa tidak? Apa itu konseling? Belum tahu Bu. Jadi di sini saya jelaskan apa itu konseling ya Mbak ya. Jadi konseling itu adalah upaya bantuan konselor kepada klien. Saya sebagai konselor dan Mbak Mufid ini sebagai klien, di mana saya sebagai konselor itu akan membantu Mbak Mufid ketika Mbak Mufid ada masalah atau mungkin ada yang ingin disampaikan atau menyampaikan apa yang Mbak Mufid rasakan dan Mbak Mufid alami. Jadi yang datang ke sini itu tidak hanya siswa-siswa yang bermasalah saja Mbak. Ada juga siswa yang sekedar kesepian, mungkin butuh teman curhat, teman sharing gitu. Dan juga dalam konseling itu ada 3 asas yang kita anut. Dan yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Mufid tidak perlu khawatir jika nanti apa yang disampaikan Mbak Mufid itu akan bocor kepada temannya mungkin atau orang lain. Dan juga yang kedua ada juga asas keterbukaan. Jadi Mbak Mufid dalam menyampaikan nanti tidak boleh ada yang ditutupi. Mbak Mufid harus jujur, mungkin tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan mungkin tidak boleh ada yang ditambahkan atau mungkin dikurangi. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Tadi Mbak Mufid kesini atas kemauan sendiri atau mungkin dorongan dari orang lain atau temannya gitu? Ya karena kemauan saya sendiri Bu. Baik, kemauan sendiri ya Mbak ya. Jadi di sini dalam sesi konseling itu kita diberi waktu 1 kali 45 menit Mbak. Karena waktu kita kan sedikit ya, karena waktu istirahat. Jadi kita mungkin perlu waktu 10 menit mungkin cukup Mbak? Iya cukup Bu. Baik. Apakah Mbak Mufid siap untuk kita lakukan sesi konseling? Siap, insya Allah siap. Baik. Jadi apa yang Mbak Mufid ingin sampaikan kepada saya? Sebenarnya saya itu merasa di rumah itu sering banget main HP, terus sampai ya pokoknya nggak ada kegiatan lain selain main HP gitu Bu. Begitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Mufid itu lebih sering banyak waktu bermain HP daripada belajar begitu? Ya Bu, kadang ya lupa belajar gitu sampai keseringan main HP. Begitu ya Mbak ya. Jadi saya itu juga mendapat laporan Mbak dari wali kelas Mbak Mufid. Katanya Mbak Mufid itu sering sekali tidak mengerjakan tugas. Apakah itu benar? Iya Bu, sebenarnya saya nggak mengerjakan tugas karena ya itu tadi keseringan main HP, terus lupa mengerjakan, lupa waktu belajar. Jadi penyebab Mbak Mufid sering tidak mengerjakan tugas itu karena terlalu sering bermain HP sampai lupa mengerjakan tugas begitu. Iya Bu. Iya karena ada rasa malas juga karena ya itu tadi kita belajar cuma pakai HP, daring, nggak pakai buku, nggak ada yang kita
jadikan acuan untuk belajar gitu, jadi ya ada malas-malasnya gitu Bu. Oh, berarti karena malas juga ya Mbak ya? Iya Bu. Oh, gitu. Jadi akibat dari Mbak Mufid sering tidak mengerjakan tugas itu berpotensi terhadap penurunan nilai-nilai Mbak Mufid. Padahal kan syarat untuk mendapatkan nilai itu salah satunya dengan pemenuhan tugas-tugas harian. Selain tugas-tugas harian, Mbak Mufid juga dari mengerjakan ulangan harian, mengerjakan ujian tengah semester, mengerjakan ujian akhir semester juga. Tapi saya mendapat laporan juga dari wali kelas Mbak Mufid, nilai UTS, nilai UAS Mbak Mufid juga menurun. Dan juga Mbak Mufid sering sekali tidur di kelas. Apakah itu benar Mbak? Iya Bu, ya kadang mengantuk di kelas, soalnya saya main HP-nya sampai larut malam, tidur sampai larut malam gitu. Gitu ya Mbak ya. Dari perbuatan-perbuatan Mbak Mufid, tidak mengerjakan tugas, tidur larut malam, kemudian sering bermain HP, menurut Mbak Mufid itu perbuatan salah atau benar sih? Ya sudah jelas itu sebenarnya perbuatan yang salah Bu, saya menyadarinya. Tadi Mbak Mufid mengatakan itu perbuatan yang salah ya. Mengapa Mbak Mufid mengatakan itu perbuatan yang salah? Ya karena saya tuh sebagai siswa ya seharusnya punya kewajiban untuk belajar, mengerjakan tugas dengan baik agar bisa mendapat nilai yang maksimal, dapat bisa naik kelas dan menggunakan orang tua gitu. Jadi Mbak Mufid menyadari itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Ya. Jadi saya minta Mbak Mufid di sini untuk menuliskan upaya-upaya yang akan Mbak Mufid lakukan untuk mengatasi masalah-masalah Mbak Mufid tadi. Saya minta Mbak Mufid menulis di sini. Sudah. Jadi upaya-upaya yang akan Mbak Mufid lakukan untuk mengatasi masalah-masalah Mbak Mufid tersebut, yang pertama ada saya ingin mengurangi bermain HP. Yang kedua, saya ingin lebih menumbuhkan semangat belajar. Dan yang ketiga, saya ingin lebih rajin mengerjakan tugas. Yang keempat, saya ingin banyak-banyak membaca buku. Selain upaya-upaya ini, apakah ada lagi mungkin yang ingin Mbak Mufid sampaikan? Sementara itu dulu Bu yang terpikirkan dari saya. Jadi menurut saya upaya-upaya yang akan Mbak Mufid lakukan ini sudah benar dan baik. Dan saya harap Mbak Mufid bisa konsisten terhadap upaya-upaya yang akan Mbak Mufid lakukan ini. Semoga Mbak Mufid bisa apa yang Mbak Mufid ingatkan, apa yang Mbak Mufid lakukan ini berdampak baik bagi diri Mbak Mufid, sehingga Mbak Mufid bisa lebih meningkatkan nilai-nilainya, bisa mungkin nilai-nilainya juga bisa lebih stabil. Karena sudah 10 menit ya Mbak berjalan, seperti kesepakatan di awal kita melakukan sesi konseling, kesepakatan kita 10 menit. Jadi bagaimana kalau kita akhiri sesi konseling ini? Ya Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu kepada saya, mendengarkan curhatan saya, dan memberikan motivasi kepada saya, bimbingan maupun arahan kepada saya. Saya juga terima kasih kepada Mbak Mufid karena sudah mau datang ke sini untuk melakukan sesi konseling. Ya Bu, karena sudah mau bel masuk, saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Mbak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.